Nisa Setia MN, NIM 19240. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema 2, subtema 3 yang berjudul Selalu Berhemat Energi dan Energi Alternatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang PKN, yang dimana hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Hak merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Misalnya contoh dari hak tersebut, hak untuk mendapatkan kenyamanan kenyamanan di rumah. Contohnya hak untuk mendapatkan kenyamanan. Dan kewajiban, yaitu kewajiban yang harus kita lakukan sehari-hari seperti menolong ibu di rumah, atau menolong ibu mencuci piring, pakaian. Itu adalah kewajiban bagi seorang anak. Pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban kita. Menghemat energi, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh, menghemat energi adalah kewajiban kita semua. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Kita juga wajib menghemat penggunaannya. Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Setelah kita menghidupkan lampu, jangan lupa matikan lampu. Jangan lupa matikan lampu. Setelah kita menyalakan TV, kalau kita tidak mau menonton lagi, kita harus matikan TV supaya kita hemat dalam penggunaan listrik. Hak dan kewajiban sehari-hari. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran. Menggunakan energi alternatif berarti telah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan. Kewajiban dalam memelihara lingkungan seperti menjaga lingkungan kita, tidak buang sampah sembarangan, harus menggunakan air yang sesuai dengan kebutuhan kita, menggunakan kendaraan hemat energi, tidak membuang limbah sembarangan atau sampah sembarangan. Yang keempat, gunakan sinar matahari untuk penerangan pada siang hari. Yang kelima, mengurangi penggunaan energi yang tidak diperlukan. Hak-hak yang didapatkan setelah melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan, yaitu yang pertama, memperoleh udara segar. Udara menjadi lebih terjaga jika kita memelihara lingkungan. Yang kedua, tubuh lebih sehat. Yang ketiga, dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci, dan sebagainya. Yang keempat, kita dapat menghirup udara segar dengan baik karena tidak ada pencemaran udara. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang materi PPKN pada tema 2, subtema 3. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif. Kelas 4, materi tentang bahasa Indonesia. Teks petunjuk bahasa Indonesia menjelaskan tentang materi tentang teks petunjuk. Mengisi arahan untuk mengisi sesuatu seperti membuat kincir angin, memasak makanan, membuat prakarya, misalnya
Kalau membuat prakarya kita bisa lebih mengerti karena ada petunjuk dari petunjuk yang baik untuk kita mengerjakan sesuatu dengan baik, yaitu menggunakan petunjuk ini lebih mudah untuk membuat sesuatu barang atau benda. Petunjuk ini sama dengan perintah. Kita dapat membuat teks petunjuk tentang energi alternatif. Contohnya, sumber energi alternatif seperti matahari, angin, air, dan tumbuhan. Sebagai energi alternatif, angin dapat menggerakkan kincir angin. Teks petunjuk berdasarkan percobaan. Kamu dapat menuliskan teks petunjuk berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan. Kamu dapat menuliskan kembali petunjuk percobaan tersebut dengan kalimat yang telah sederhana. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari teks petunjuk setelah melakukan percobaan. Yang pertama, bersihkan permukaan kentang dan tusukkan lempengan seng dan tembaga ke dalam ubi kentang dengan jarak kurang lebih 3 cm dan tembaga ditusuk dan seng dan tembaga ditusukkan pada lokasi yang berbeda. 2. Bersihkan kentang dan tusukkan ke lempengan seng dan tembaga ke dalam umbi kentang pada lokasi yang berbeda. Teks petunjuk dalam bentuk poster. Teks petunjuk dapat dibuat dalam bentuk poster. Poster berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum. Gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks petunjuk. Dari gagasan pokok dan gagasan pendukung sebuah teks kita dapat membuat teks petunjuk. Dari gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut, kita dapat membuat teks petunjuk cara menghasilkan listrik dari buah lemon. Langkah kegiatan untuk membuat listrik dari buah lemon yaitu siapkan 3 buah lemon. Langkah pertama, siapkan lemon. Setelah itu tancapkan lempeng seng dan tembaga pada buah lemon. 2. Hubungkan tiap lempeng dengan menggunakan penjepit buah. Yang ketiga, nyalakan lampu dengan menghubungkan 2 penjepit buah terakhir pada bola lampu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang bahasa Indonesia tema 2, subtema 3, kelas 4. Baiklah, terima kasih. Kalau ada saya salah dan janggalnya dalam kata-kata atau dalam menjelaskan semua penjelasan ini, saya mohon maaf. Saya undur diri. Saya Anissa Septia MN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.